Di video ini kita akan membuat saus untuk topping cheesecake. Jadi yang pertama saya akan membuat saus yang bahannya dari selai mangga. Selai mangga ini sudah jadi ya, jadi saya beli siap pakai dari merek Boratos Coldfield. Tapi kalau dilihat dari teksturnya, ini masih terlalu kental dan kurang halus. Jadi kalau misalnya langsung dipakai untuk topping itu agak kesulitan, jadi susah dituang dan ini ya masih kurang halus. Kalau misalnya mau diberi air, itu juga bisa, hanya diberi air, diencerkan sedikit. Tapi karena menurut saya ini rasanya terlalu manis kalau untuk topping cheesecake, jadi saya akan tambahkan ini ya agak banyak air. Di sini air supaya rasanya tidak terlalu manis. Dan karena kita menambahkan air, kita juga akan mengentalkan lagi dengan maizena. Jadi maizenanya digunakan untuk mengentalkan hasil akhirnya nanti. Nah, untuk merek lainnya itu juga biasanya ada perbedaan ya, pengaruhnya bisa ke kekentalan atau ininya teksturnya. Jadi nanti silakan disesuaikan di air atau maizenanya. Karena ini saya pakai merek Coldfield, jadi saya gunakan resep ini. Untuk pembuatannya kita siapkan dulu ini ya. Jadi jangan dinyalakan dulu apinya. Kemudian kita masukkan selai mangganya. Ini bisa juga diganti dengan selai strawberry atau selai blueberry. Sama saja caranya. Nah, selanjutnya kita tambahkan air, tapi setengahnya saja. Karena yang setengahnya ini nanti kita pakai untuk melarutkan maizena. Nah, ini kita nyalakan apinya dengan api kecil sambil diaduk dan sedikit ditekan-tekan. Karena ini seperti gel ya, ini teksturnya seperti ini, jadi belum yang halus. Ini perlu ditekan-tekan dan diaduk sampai nanti lebih merata. Nah, ini kita masak sambil diaduk sampai semua tercampur merata dan terlihat ini ya sedikit panas seperti ini. Jadi sudah mengeluarkan uap panas atau sudah hampir mendidih ini seperti ini. Kita matikan dulu apinya. Ya, jadi dimatikan dulu apinya. Kemudian kita akan larutkan maizena ini ya dengan air yang setengahnya tadi. Kemudian kita masukkan ke sini sambil diaduk ya. Dia harus sambil diaduk supaya maizenanya tidak langsung menggumpal. Nah, setelah tercampur, selanjutnya kita akan nyalakan apinya lagi dengan api kecil. Kemudian dimasak lagi sampai mengental. Sampai mengental dan nanti akan meletup-letup. Karena kita menambahkan air dan maizena, warnanya akan sedikit berubah seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita ingin warnanya lebih pekat, itu boleh juga ditambahkan sedikit pewarna. Karena ini mangga, kita bisa menambahkan pewarna kuning atau orange. Nah, untuk penambahan pewarnanya sebaiknya nanti saja ya setelah mengental, setelah matang, kita lihat dulu warnanya apakah sudah cukup atau memang perlu ditambahkan pewarna. Kalau kiranya perlu ditambahkan pewarna, baru kita tambahkan. Nah, ini sudah matang ya, sudah mulai mendidih sampingnya. Oke, ini selanjutnya kita bisa matikan apinya. Ini jadi sampai seperti ini. Dimatikan apinya. Nah, ini kalau kita lihat
warnanya masih kurang pekat, boleh ditambah pewarna. Nah, untuk pewarnanya bisa pakai apa saja ya. Ini saya pakai pewarna cair, warna orange dari Alko. Jangan langsung dituang ke sini, nanti akan terlalu banyak. Jadi pakai sendok dulu. Yuk, sedikit saja. Kemudian dimasukkan ke sini. Jadi menambahkannya bertahap, jangan langsung dituang banyak ya. Nah, ini diaduk rata. Kalau misalnya warna yang dihasilkan sudah cukup, ya sudah. Tapi kalau misalnya memang masih kurang pekat, boleh tambahkan lagi. Jadi intinya menambahkan pewarnanya itu di akhir, sesuai kebutuhan sampai warna seperti apa yang kita inginkan. Oke, ini sudah tercampur merata semuanya. Selanjutnya akan kita pindah ke wadah. Nah, setelah itu kita biarkan sampai dingin, baru bisa digunakan untuk topping cheesecake. Untuk saus cheesecake, selain menggunakan selai yang sudah siap pakai, yang tadi sudah diolah dengan campuran maizena dan air, kita juga bisa menggunakan buah segar. Jadi di sini saya contohkan menggunakan strawberry. Untuk buah stroberinya saya sudah haluskan dengan blender dan dicampur air ya, 1:2 untuk air dan buahnya. Untuk buahnya selain dihancurkan seperti ini, bisa juga hanya dicincang atau dipotong kecil-kecil. Nanti akan ada teksturnya, jadi silakan ingin hasil akhir seperti apa. Kemudian bahan selanjutnya ada air. Untuk pengental kita tambahkan juga maizena. Dan kita juga menambahkan lemon. Air lemon ini untuk memberi rasa segar ya, meningkatkan rasa asam dan menguatkan semua rasa yang bahan-bahan yang kita pakai. Kemudian bahan selanjutnya ada gula pasir untuk pemanis, dan ini ada sedikit tepung agar-agar, saya pakai dari Swallow untuk membuat lebih ngeset di hasil akhirnya. Oke, ini bahan-bahannya. Selanjutnya untuk cara pembuatannya, kita akan masak dulu ini puree stroberi ya. Bisa juga pakai mangga atau buah lainnya. Tapi kalau misalnya buahnya itu kadar airnya lebih banyak, itu biasanya akan pengaruh ke penggunaan maizena. Kemudian kita masukkan juga gula pasir. Dan agar-agar. Untuk airnya nanti kita masukkan terakhir ya dengan maizena, untuk mengeluarkan maizena. Dan lemonnya boleh dimasukkan sekarang. Jadi biasanya kita pakai sebanyak 1 sendok teh. Ya. Nanti hasil akhirnya kalau misalnya ternyata kurang asam, boleh tambahkan lagi air lemonnya. Selanjutnya akan kita masak sambil diaduk-aduk seperti ini sampai nanti gulanya larut dan ini ya sudah mulai hangat. Nah, ini untuk stroberinya memang tadi di blendernya tidak sampai terlalu halus supaya nanti hasil akhirnya juga ada sedikit tekstur stroberi. Nah, selain untuk memberi rasa segar di saus yang kita hasilkan, penambahan lemon juga tujuannya supaya warna yang dihasilkan tidak terlalu coklat. Karena asam dari lemon itu bisa mencegah reaksi pencoklatan saat pemasakan gula dan buah stroberi. Jadi sebaiknya untuk lemonnya jangan di skip. Walaupun mungkin dari rasa stroberi itu sudah ada rasa asamnya, tapi tetap lemon itu di resep ini tetap perlu ditambahkan.
Nah, setelah kita lihat mulai larut gulanya, kemudian sudah ada uap panasnya, kita boleh matikan apinya dulu. Selanjutnya kita ini larutkan maizena dengan air. Dan kita masukkan ke sini sambil diaduk. Pastikan sudah semuanya ya. Nah, ini dinyalakan lagi apinya sambil ini terus diaduk. Nah, warna stroberinya ini juga akan pengaruh ya. Kalau misalnya kita menggunakan stroberi yang sudah sangat matang, artinya warnanya sudah sangat merah, itu biasanya akan lebih merah dari ini. Karena sebelumnya saya pernah buat stroberi itu sudah sangat matang ya, hampir overripe tapi belum busuk, itu hasilnya bagus ya, sangat merah. Nah, kalau yang ini tadi saya gunakan stroberinya tidak terlalu merah banget ya, jadi akan pengaruh ke hasil akhirnya, apalagi kita menambahkan air dan maizena. Jadi nanti kalau misalnya di akhir ya, sama seperti yang saus mangga, di akhir kita ingin warna yang lebih cerah, ini juga boleh ditambahkan pewarna merah. Nah, setelah ini ya mengental dan terlihat ini ya ada mendidih seperti ini di pinggir-pinggirnya, ini artinya sudah matang. Dan kita matikan apinya. Nah, ini kita lihat aja, kalau misalnya kita ingin warna lebih merah, boleh ditambahkan pewarna merah, atau kalau sudah cukup, kita tidak perlu tambahkan pewarna lagi. Nah, ini kita pindahkan ke wadah. Di awal memang terlihat seperti ini ya, agak encer, tapi nanti setelah dingin akan lebih kental lagi. Oke, ini untuk strawberry sausnya.